Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman teori proses pembelajaran. Teori yaitu adalah classical conditioning. Classical conditioning ditemukan oleh Ivan Pavlov, seorang tokoh classical conditioning sekaligus bapak teori pembelajaran modern. Classical conditioning ditemukan secara tidak sengaja oleh Ivan Pavlov, yaitu pada saat ia ditemukan oleh Pavlov ketika ia mempelajari fungsi perut dan mengukur jumlah cairan yang dikeluarkan dari perut ketika anjing sebagai binatang percobaannya saat sedang makan. Ia mengamati air liur mengalir tidak hanya saat anjing makan tetapi juga melihat makanan. Oleh karena itu, melihat makanan saja sudah cukup untuk menyebabkan air liur. Pavlov menyebutkan gejala jenis ini sebagai refleks psikis. Conditioning adalah suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan organisme merespon suatu stimulus yang sebelumnya tidak menghasilkan respon tersebut, atau suatu proses yang memperkenalkan refleks berbeda ke dalam perilaku. Oleh karena itu, classical conditioning merupakan suatu proses pembentukan perilaku yang mengalami conditioning proses. Dan Pavlov percaya bahwa perilaku suatu organisme dapat dibentuk dengan mengatur dan memanipulasi lingkungan. Untuk membuktikan kebenaran teorinya, Pavlov melakukan percobaan terhadap aktivitas kelenjar ludah pada anjing sebagai hewan uji. Dalam eksperimen ini, Pavlov ingin membuat anjing tersebut mengeluarkan air liur saat sebuah bel dibunyikan. Maka ia mengasosiasikan bunyi bel dengan makanan sebagai stimulus netral. Selanjutnya, Pavlov menggunakan bel berbunyi sebagai stimulus netral. Pada awalnya, bel berbunyi tidak menimbulkan respon fisiologis apapun dari anjing, yang dimana makanan sebagai unconditional stimulus dan air liur sebagai unconditional respon. Ketika Pavlov memberikan makanan kepada anjing, makanan tersebut merupakan stimulus tak bersyarat secara alami menimbulkan respon, yaitu air liur dari anjing. Pembentukan asosiasi. Selama beberapa percobaan, Pavlov mulai memasangkan bel berbunyi dengan makanan. Ini dilakukan dengan memainkan bel sebelum memberikan makanan. Pada awalnya bel berbunyi tidak menimbulkan respon, tetapi setelah beberapa kali dikaitkan dengan makanan, anjing mulai mengaitkan bunyi bel dengan makanan. Setelah beberapa kali mengulang, anjing mulai mengeluarkan air liur ketika mendengarkan bel tersebut. Yang selanjutnya adalah stimulus bersyarat dan juga respon bersyarat. Setelah beberapa kali percobaan, bel berbunyi menjadi stimulus bersyarat. Sekarang eksperimen Pavlov tersebut diulang beberapa kali hingga akhirnya menimbulkan perilaku anjing yang dikondisikan, yaitu keluarnya air liur hanya dengan mendengarkan bunyi bel. Hal ini menunjukkan bahwa anjing telah mempelajari menghubungkan suatu bel dengan makanan. Dengan demikian, anjing telah mengalami proses conditioning klasik di mana stimulus yang awalnya netral, yaitu bel berbunyi, menjadi stimulus bersyarat yang dapat menyebabkan respon bersyarat, yaitu air liur, setelah dikaitkan dengan stimulus tak bersyarat, yaitu makanan. Dalam classical conditioning sendiri terdapat syarat-syarat prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah akuisisi. Akuisisi adalah tahap awal pembelajaran ketika respon pertama kali muncul dan diperkuat secara bertahap. Pada tahap akuisisi di pengkondisian klasik, stimulus netral berulang kali dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi. Setelah terjadinya asosiasi antara stimulus netral dan juga stimulus tak terkondisi, subjek akan mulai mengeluarkan suatu perilaku respon terhadap stimulus yang diberikan sebelumnya netral tersebut. Yang kedua adalah kepunahan. Fase kepunahan adalah ketika kemunculan respon terkondisi berkurang atau bahkan hilang. Hal ini disebabkan misalnya bau makanan sebagai unconditional stimulus tidak lagi dibarengi dengan membunyikan bel, yaitu conditional stimulus.
Pada akhirnya respon terkondisi yaitu rasa lapar akan perlahan hilang atau punah. Yang ketiga adalah pemulihan spontan adalah ketika respon yang dipelajari tadi punah terhadap kemungkinan bahwa respon tersebut akan kembali lagi. Ini disebut pemulihan spontan atau spontaneous recovery. Terhadap periode ini, istirahat dalam fase ini dari fase kemenangan kemudian respon tersebut kembali lagi. Jika stimulus terkondisi dan stimulus tidak terkondisi tidak lagi berhubungan, kemenangan akan kembali dengan cepat setelah fase pemulihan spontan. Selanjutnya adalah generalisasi. Fase ini adalah di mana kecenderungan stimulus terkondisi untuk muncul respon serupa setelah respon tersebut dikondisikan. Misalnya, seorang anjing dikondisikan untuk mengeluarkan air liur ketika mendengar bunyi bel. Anjing tersebut akan juga memungkinkan untuk merespon hal yang sama ketika mendengar suara yang mirip seperti suara bel. Prinsip yang terakhir adalah diskriminasi. Fase diskriminasi adalah kemampuan untuk membedakan antara stimulus terkondisi dengan stimulus lain yang tidak dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisi. Misalnya, jika ada nada bel itu adalah stimulus terkondisi, fase diskriminasi membuat anjing bisa membedakan antara bunyi bel dengan bunyi yang mirip dengan bunyi bel tersebut. Penerapan pada classical conditioning pada proses pembelajaran. Penerapan prinsip teori pelajaran classical conditioning dalam pengajaran. Pengaruh classical conditioning dalam pengasosiasian kan satu stimulus dengan suatu respon telah banyak dijelaskan. Dalam kasus ini, contohnya seperti bentakan seorang guru seringkali membuat takut murid-muridnya. Semua perilaku atau respon yang ditampilkan di bawah kesadaran individu yang terkena stimulus. Selain itu, tanggapan positif dapat dibangun untuk mengkondisikan stimulus, seperti ketika seorang guru memuji seseorang yang akan menimbulkan respon positif bagi siswa dan pada akhirnya akan membangunkan hubungan baik antara guru dan juga murid. Selanjutnya adalah contoh penerapan classical conditioning di kelas. Berikut beberapa tips dan penerapan classical conditioning menurut Wolfeld. Memberikan suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas belajar, misalnya mengutamakan pada kerjasama dan kompetensi antar kelompok daripada individu. Ketika siswa memiliki respon emosional negatif pada tugas yang bersifat individu yang mungkin akan digeneralisasikan dengan belajar yang lain. Kedua, membuat kegiatan membaca menjadi menyenangkan dengan menciptakan ruang membaca yang nyaman atau memberikan stimulus yang baik yang membuat nyaman dan menarik. Yang selanjutnya adalah membantu siswa mengatasi sesuatu secara bebas ketika dalam situasi yang mencemaskan akan menekan, misalnya mendorong siswa pemalu untuk mengajarkan siswa lain cara memahami materi pembelajaran dan memberikan stimulus positif dalam perilakunya. Kedua, membuat tahap jangka pendek mencapai tujuan jangka panjang, seperti memberikan tes harian, mingguan, agar siswa dapat memahami materi dengan baik. Selanjutnya adalah, jika siswa takut berbicara di depan kelas, mintalah siswa untuk membacakan sebuah laporan di depan kelompok kecil sambil duduk di tempat. Kemudian berikutnya dengan berdiri. Setelah dia terbiasa, kemudian mintalah dia untuk membaca laporan dengan seluruh murid di kelas. Dapat disimpulkan, classical conditioning adalah proses pembelajaran di mana individu atau seseorang tersebut belajar dari proses yang diulang. Proses pengulangan tersebut adalah proses yang akan dipahami dan diserap oleh individu sebagai proses pembelajaran yang akan menjadi proses yang diulang terus-menerus ketika individu tersebut telah mendapatkan stimulus. Baiklah, sekiranya itu saja penjelasan mengenai classical conditioning dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.